Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, kalau kita mau menyukakan hatinya Tuhan, maka kita harus memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa ia yang selalu menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Untuk menyelamatkan kita sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Maka Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Tuhan Yesus mati untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa ialah maut, mati. Tuhan Yesus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah. Darah yang keluar karena dihukum cambuk. Diberi mahkota duri, kaki dan tangannya dipakukan ke kayu salib. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Karena Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada saudara kepada saya, kepada saya, kepada saya. Rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Kau sedang melihat mereka satu persatu. Mereka memerlukan Tuhan. Kasihani mereka ya Abah. Kasihani mereka. Mungkin saat-saat ini mereka sedang mengalami masalah dalam ekonomi mereka.
Kasihani Tuhan, kasihani. Tolong mereka, tolong anak-anakmu Tuhan. Tolong ya Tuhan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Apa yang terjadi kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab berkata, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan binasa. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita bukan orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Setiap dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Dia yang pegang hari esok, saudara dan saya hidup. Karena itu kita tidak usah khawatir akan hari esok. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tuhan Yesus berkata, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Haleluya! Bagi anak-anak muda yang khawatir akan masa depanmu, ada yang berkata, masa depanku suram. Bahkan ada yang berkata, masa depanku gelap. Ingat, Tuhan berkata kepadamu dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya! Mungkin ada di antara saudara yang mempunyai rencana-rencana untuk masa depan. Seperti dalam bisnis, sekolah, teman hidup, keluarga, dan lain-lain. Tapi sepertinya rencana-rencana itu kandas. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya hidup kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengapa hal ini terjadi?
Tuhan berkata kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin rencana-rencana kita buat selama ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga rencana itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saya pribadi mempunyai pengalaman dengan Tuhan, bahwa kalau saya mempunyai rencana yang sepertinya dihambat, biasanya pada awalnya ditengking, karena ini dianggap sebagai perbuatan iblis. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Seiring berjalannya waktu, saya makin punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa saat apa yang saya rencanakan itu tidak terjadi, maka pasti rencana itu tidak sama dengan rencana Tuhan buat saya. Percayalah bahwa rancangan Tuhan buat kita pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya berubah. Dari mengomel, mungkin sedikit bersungut-sungut, menengking iblis secara terus-menerus, saya mulai mengucap syukur. Saya ingat pesan Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur, itu artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Mazmur 37 ayat 34a berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ternyata benar. Karena saya mengikuti firman ini, maka apa yang saya alami, hasilnya jauh lebih indah ketimbang saya mengikuti rencana saya sendiri. Jadi banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Saya percaya kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita memahami dan mengenal rencana Tuhan buat kita semua. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, bahwa kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rahasia untuk hidup berbahagia adalah dengan memberi. Hati yang gembira, yang artinya hidup bahagia, adalah obat yang manjur, yang akan menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Ayat ini berkata bahwa kalau kita memberi, maka Tuhan akan mengembalikan jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Lebih banyak daripada yang kita berikan. Berdasarkan janji Tuhan Yesus ini, saya selalu berdoa bagi yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi untuk orang-orang sengsara, supaya diberkati 100 kali lipat. Terima. Terima. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin ada di antara kita yang pada waktu menabur, pada waktu memberi, sambil mencucurkan air mata. Mungkin karena disalah mengertikan oleh orang lain. Mungkin karena Tuhan sedang menyuruh kita untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Mungkin itu adalah uang. Mungkin adalah harga diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita terus berjalan maju. Artinya jangan berhenti menabur. Jangan berhenti untuk memberi. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan bersorak-sorai, kita akan bergembira, kita akan berbahagia, dan Tuhan akan memberikan berkat berlipat-lipat kali ganda. Amin. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya. Sekali lagi, bawa berkatnya. Haleluya. Saya teringat pengalaman yang pernah saya alami. Pada waktu itu Ibu Hermin, istri saya, mendapat suatu penglihatan tentang angka sebesar 30.000. Tuhan berkata bahwa ia disuruh memberikan uang sebesar 30.000 kepada hamba Tuhan yang pada waktu itu sedang datang ke rumah kita. Pada waktu Ibu Hermin berkata kepada saya untuk memberikan uang sebesar 30.000, saya menjawab, ya berikan aja. Ibu Hermin berkata, berikan gimana? Uang itu adalah seluruh uang yang ada pada kita. Ketika saya mendengar ini, saya sedikit syok. Ini merupakan satu pergumulan buat kita berdua. Akhirnya kami berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kami taat kepada perintah Tuhan. Kami berdua sepakat untuk memberikan seluruh uang yang kita punya sebesar 30.000 kepada hamba Tuhan itu. Waktu hamba Tuhan itu membuka amplop dan dia tahu jumlah angkanya 30.000, dia menangis dengan keras karena uang sebesar 30.000 ini sudah dia minta kepada Tuhan selama 4 malam. Dia lakukan ini sambil berlutut di pelataran rumahnya setelah jam 12 malam. Tuhan, saya membutuhkan uang 30.000 Tuhan. Uang ini diperlukan untuk biaya hamba-hamba Tuhan dari desa yang sedang menginap di rumahnya. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini, salah satunya itu karena saya taat kepada perintah Tuhan ini. Untuk memberikan uang sebesar 30.000, yang berarti seluruh uang yang kami punya kepada hamba Tuhan itu. Selama beberapa tahun terakhir ini, Tuhan juga menyuruh saya untuk memberikan persembahan sulung.
Yang artinya seluruh penghasilan saya yang saya dapatkan pada bulan Januari untuk tahun yang tertentu. Saya melakukan ini dengan taat. Dari pengalaman saya, Tuhan memberkati jauh lebih banyak daripada persembahan sulung yang saya persembahkan bagi Tuhan. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya. Sekali lagi, bawa berkatnya. Haleluya. Dalam Alkitab ada kisah yang menarik dari Ishak. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pada masa itu terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak berdiam. Tuhan menyuruh Ishak menabur justru pada masa kelaparan itu. Saya percaya Ishak menabur benih dengan mencucurkan air mata. Sebab benih yang ditabur itu adalah yang dipakai untuk makan sehari-hari. Belum lagi saat itu adalah masa kekeringan. Tetapi Ishak tetap berjalan maju sambil menabur benih. Dia tetap taat terhadap perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Dikatakan Tuhan memberkati Ishak karena ketaatannya itu. Dalam tahun itu juga, perhatikan, dalam tahun itu juga, yang artinya tidak perlu menunggu dalam kurun waktu yang lama, Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sehingga Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Saya percaya keadaan hari-hari ini mirip dengan keadaan pada waktu zaman Ishak. Karena pandemi COVID-19, maka ekonomi dunia yang juga berimbas kepada Indonesia sedang mengalami krisis. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami krisis keuangan. Mungkin ada yang di PHK. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, Tuhan menyuruh kita untuk menabur. Tuhan menyuruh kita memberi, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Memang sepertinya sistem ekonomi surga ini berlawanan dengan sistem ekonomi dunia. Yang justru dalam keadaan seperti ini, kita harus berhemat, mengurangi pengeluaran. Tapi Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 26 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Haleluya. Kita diingatkan ayat dalam Lukas 1 ayat 37 yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin ada di antara saudara yang sakit secara fisik, sakit secara mental, jiwa. Saudara mungkin ketakutan, kebingungan, putus asa, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin ada yang sakit dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri yang sedang sakit, hubungan orang tua anak yang sedang sakit. Mungkin keuangan saudara sedang sakit, ekonomi saudara sedang sakit.
Mungkin ada di antara anak-anak muda yang merasa masa depannya suram, bahkan gelap. Sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Ingat, bagian kita hanya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semua itu. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Yang percaya katakan amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, mujizat masih ada sampai dengan hari ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan? Mungkin saudara sakit secara fisik. Mungkin secara mental jiwa saudara lagi sakit. Ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua, anak lagi sakit. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan ekonomi, keuangan saudara yang lagi sakit. Anak-anak muda, mungkin kau saat ini sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Ada berapa banyak di antara saudara yang memerlukan mujizat Tuhan? Saya mau beritahu pada saudara, katakan ini bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita katakan saudara. Mari kita berbahasa bangsa ini. Kau melihat anak-anakmu sudah bangga bertangan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,